Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi administrasi publik. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kelompok ini terdiri dari Lia Apriliani, Septia Irsandi, Vera Melisa, Alia Nurul Friani, Selvia Sari, dan Tasya Maulina. Pendahuluan. Peramal kebijakan merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Tujuan daripada diadakannya peramalan kebijakan adalah untuk memperoleh informasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan serta konsekuensinya. Oleh karenanya, sebelum rekomendasi diformulasikan, perlu adanya peramalan kebijakan sehingga akan diperoleh hasil rekomendasi yang benar-benar akurat untuk diberlakukan pada masa yang akan datang. Di dalam memprediksi kebutuhan yang akan datang dengan berpijak pada masa lalu, dibutuhkan seseorang yang memiliki daya sensitivitas tinggi dan mampu membaca kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan atau proses yang sangat penting. Karena jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, maka tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan yang memiliki kewenangan, yang memiliki tanggung jawab untuk menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, baik dampak yang diharapkan maupun tidak. Aktivitas implementasi kebijakan yang pertama itu ada organisasi, yang dimana lembaga yang terkait dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yaitu terdiri dari yang pertama ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, yang kedua ada Satuan Polisi Pamung Praja atau biasa yang disebut dengan Satpol PP, dan yang terakhir itu ada Dinas Perhubungan. Yang kedua ada interpretasi, yang dimana proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan. Artinya, PKL memaknai kebijakan relokasi dalam keraguan di antara ancaman dan peluang bagi kelangsungan dan perkembangan usaha. Faktor yang mempengaruhi interpretasi PKL yaitu yang pertama ada faktor pengetahuan, yang kedua faktor harapan atau kemauan, yang ketiga ada faktor kemampuan, yang keempat ada faktor pelayanan, yang kelima faktor fasilitas, yang keenam faktor sosialisasi, dan yang ketujuh ada faktor etnisitas. Yang ketiga ada penerapan. Bagi para pedagang yang telah ditertibkan untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh Pemkab Tangerang, yaitu di dalam Pasar Sentiong, karena kios dan los masih tersedia. Sementara pantauan di lapangan penertiban yang dilakukan Satpol PP beserta petugas gabungan berjalan dengan lancar. Tidak ada perlawanan dari pedagang. Sejumlah pedagang kaki lima terlihat sibuk membereskan sisa lapak yang ditertibkan. Para pedagang tersebut mengaku pasrah. Satu alat berat diturunkan ke lokasi untuk membersihkan sisa-sisa lapak PKL. Selanjutnya yaitu mengenai regulasi. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa
Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan kesejahteraan serta mendukung perkembangan ekonomi di daerah. Bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sehingga terwujud suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, bersih, dan indah. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum pada pedagang kaki lima dan untuk menjaga serta terpeliharanya sarana dan prasarana publik, maka pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur permasalahan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi selanjutnya, yaitu faktor atau tujuan. Para PKL ini memilih tempat untuk berjualan dagangan, biasanya itu di tempat yang mudah dijangkau para konsumen. Karena dengan tujuan bahwa di tempat tersebut itu PKL mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda atau keuntungan yang lumayan besar. Nah, memang masyarakat itu biasanya lebih memilih untuk berbelanja di pasar karena memang harga di pasar itu lebih murah dibandingkan dengan di toko. Sehingga para PKL ini memang memilih tempat yang sangat mudah untuk dijangkau konsumen agar si pedagang ini mendapatkan tujuannya tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada studi kasus di mana untuk kelompok kami ini memilih studi kasus yang berada di sepanjang jalan Terminal Sentiong menuju Jalan Baru PT Adis yang berada di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Penertiban PKL ini dilakukan karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Nah, keluhannya itu karena memang di sepanjang jalan menuju Terminal Sentiong itu banyaknya PKL sehingga menyebabkan kemacetan yang lumayan panjang. Nah, sebelum dilakukannya pembongkaran tersebut, para PKL ini mendapatkan sosialisasi dari Satpol PP atau pihak terkait. Nah, setelah dilakukan sosialisasi, maka Satpol PP-nya ini mengirimkan surat peringatan atau SP1, 2, maupun ketiga kepada para PKL tersebut. Karena memang para PKL ini melanggar Perda nomor 20 tahun 2004 tentang ketertiban umum. PKL-nya ini banyak yang menggunakan bahu jalan untuk mereka berdagang. Ya, saya akan melanjutkan studi kasus Pasar Balaraja atau Pasar Sentiong yang sebelumnya, dan terdapat apa saja di dalam pasar tersebut. Pasar Balaraja atau yang dikenal sekarang sebagai Pasar Sentiong adalah satu-satunya pasar tradisional yang berlokasi di Balaraja. Pasar Balaraja ini dahulu sekitar tahun 90-an berlokasi di pertigaan Balaraja, dan karena terbakar sekitar tahun 1994, gedung pasar direlokasi ke daerah Sentiong, Desa Tobat seiring dibangunnya terminal bus antar kota. Komoditi terbesar yang ada di Pasar Balaraja Sentiong antara lain sayuran sekitar 20,34%, pakaian sekitar 15,12%, dan sembako sekitar 9,78%. Area pelayanan pasar meliputi masyarakat Kecamatan Balaraja dan sekitarnya dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Jumlah penduduk yang dilayani cukup banyak dengan rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah. Lokasi pasar berada sangat strategis dekat dengan Terminal Balaraja. Jalan akses dihubungkan oleh jalan kabupaten, transportasi dilalui oleh lebih 2 trayek. Dan saya akan menjelaskan tentang rekomendasi yang ada di Pasar Sentiong. Rekomendasi yang pertama, diperlukan perubahan kebijakan yang berdasarkan pada kriteria yang belum terpenuhi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketetapan, dan tetap mempertahankan kriteria kesamarataan yang telah terpenuhi, sehingga kepentingan bersama yakni pemerintah, pedagang kaki lima, serta masyarakat dapat terpenuhi.
Kebijakan harus memiliki jangka waktu yang jelas agar dapat menjawab tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dalam penyusunan kebijakan diperlukan perlibatan dari kepentingan seluruh stakeholder terkait agar semua pihak merasa memiliki sehingga dampak kebijakan tersebut dapat optimal. Kesimpulan dari hasil presentasi kali ini adalah pedagang kaki lima sebagai kelompok marginal dalam piramida masyarakat kota mempunyai posisi tawar yang sangat tidak menguntungkan. Mereka seringkali tidak dianggap sebagai entitas masyarakat kota sehingga seringkali ada pembenaran-pembenaran lewat produksi kebijakan yang muaranya adalah semakin menempatkan pedagang kaki lima dalam posisi yang semakin tertekan. Spirit semacam itulah yang akhirnya memunculkan wajah pedagang kaki lima sebagai kelompok sosial yang benar-benar tabu dalam budaya masyarakat kota. Dengan begitu, mereka bisa berstrategi dan bersiasat untuk bisa terus mempertahankan diri dan dalam batas-batas tertentu punya kemampuan mengambil remah-remah ekonomi yang lebih besar lagi. Sudah saatnya penguasa kota memberi ruang yang semakin luas bagi pedagang kaki lima untuk berpartisipasi di ranah ekonomi. Bagaimanapun juga, membanjirnya pedagang kaki lima ke kota tidak bisa dipisahkan dari timpangnya pembangunan kota desa sebagai imbas dari terhisapnya faktor produksi desa ke pusat-pusat kota. Saran bagi pemerintah yang pertama, mempertahankan serta meningkatkan seluruh aspek yang sudah berjalan dengan baik agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara optimal. Yang kedua, relokasi harus segera diwujudkan, sehingga keberadaan para pedagang kaki lima atau PKL tidak mengganggu K3, yaitu ketertiban, keamanan, keindahan, dan kemacetan. Ketiga, meningkatkan sosialisasi secara terus-menerus agar para pedagang kaki lima mengetahui mengenai aturan perda tersebut, tidak hanya mengetahui dari mulut ke mulut. Keempat, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran, yaitu PKL. Yang kelima, mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu saran bagi PKL. Yang pertama, PKL harus lebih meningkatkan kesadaran untuk taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kedua, membuat TDU, yaitu tanda daftar usaha, agar dagangannya terdaftar di pemerintahan sehingga mudah didata. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.